Kemudian akronim atau singkatan. Nah, di abstrak itu tidak boleh disingkat-singkat. Ya, nggak boleh ada akronim atau singkatan. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Ini merupakan video lanjutan di video sebelumnya mengenai pembuatan abstrak. Nah, di video ini saya akan lebih menjelaskan kepada beberapa hal yang tidak boleh dicantumkan pada abstrak penelitian ya. Jadi hal-hal ini yang tidak boleh ada pada abstrak kalian. Yang pertama, hal yang tidak boleh dicantumkan pada abstrak kalian adalah pendahuluan atau backstory yang terlalu panjang dan kontekstual ya. Itu tidak boleh. Jadi pendahuluan dan backstory yang terlalu panjang. Kemudian prasa tak penting, terlalu banyak kata sifat serta info yang repetitif, yaitu dihilangkan dalam abstrak, tidak boleh. Kemudian akronim atau singkatan. Nah, di abstrak itu tidak boleh disingkat-singkat, ya, nggak boleh ada akronim atau singkatan. Lalu referensi dari literatur ya, bahasa-bahasa yang dikemas, misalnya menurut penelitian X menyebutkan bahwa, nah itu nggak boleh ada dalam abstrak ya, referensi dari literatur disertai sumber. Nah itu di abstrak nggak ada, karena memang itu adalah intisari dari karya tulis kita. Lalu yang ketiga adalah kata-kata panjang yang istilahnya khusus yang membingungkan. Jadi ada kata panjang istilahnya khusus yang membingungkan tuh, itu tidak boleh juga ya. Bahasa kata-kata dan kalimatnya harus umum yang digunakan. Selanjutnya adalah kata yang diberi tanda kutip karena punya arti tertentu. Jadi kita kasih tanda kutip untuk kata tertentu yang memang mengisyaratkan ada arti tertentu. Nah itu gak boleh di dalam abstrak. Nah kemudian yang tidak boleh adalah kalimat yang tidak selesai atau menggantung. Nah itu gak ada dalam abstrak, gak boleh ada itu. Terus gambar ya, gambar, tabel, elemen-elemen lain selain kata itu tidak boleh ditampilkan di dalam abstrak ya. Jadi selain kata-kata tidak boleh ditampilkan. Selanjutnya adalah informasi baru yang memang tidak disebutkan dalam isi karya tulis kita, itu tidak boleh ada dalam abstrak ya. Jadi di abstrak kita cantumkan informasi itu, sementara dalam hasil penelitian kita itu tidak ada. Nah itu harus dihindari. Kemudian penjelasan terlalu detail tentang metode penelitian. Nah ini nggak boleh. Nah biasanya gitu ya, dijelaskan dari mulai metode penelitian detail, semua dijelaskan sampai prosedurnya bagaimana. Terlalu detail itu tidak boleh menjelaskan metode penelitian. Harus balance, seimbangnya, dari mulai tujuan, metodenya seperti apa, kemudian masuk ke hasil. Itu ya yang 4 hal yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Nah itu saja. Abstrak itu harus memuat itu semua. Gitu ya. Nah hal yang dalam abstrak ini harus bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah abstrak ini sudah sesuai dengan judul yang kamu buat? Itu yang pertama. Kemudian, apakah abstrak sudah mewakili isi? Nah, selanjutnya utamanya hasil temuan dari skripsi kita atau karya tulis kita. Gitu. Yang kedua, tanyakan kepada diri sendiri apakah sudah memuat itu. Kemudian yang ketiga, apakah abstrak ini nyaman dibaca? Nah ini harus nyaman juga dibaca. Jangan sampai orang baca abstrak tidak nyaman ya, padahal isi skripsinya bagus, abstraknya jelek jadi dicap jelek skripsinya gitu ya. Itu yang ketiga, apakah abstrak ini nyaman dibaca? Jika kita ragu untuk menjawab apakah nyaman atau tidak, kita bisa minta bantuan teman kita untuk baca, kemudian ditanyakan apakah sudah enak dibaca atau belum.
lalu kita revisi lagi ya. Intinya sih jangan malas revisi kalau misalnya abstrak kita belum benar ya. Memang abstrak ini adalah step terakhir ya dalam pembuatan skripsi sebelum kalian rapihkan lagi dan akan dicetak gitu ya. Karena abstrak ini dibuat paling akhir setelah penelitian selesai ya, setelah bab kesimpulan dan saran selesai baru kita bisa buat abstrak penelitian. Dan terlihat simpel namun ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dan ada beberapa hal yang tidak boleh ada pada abstrak yang sudah disebutkan di video ini ya. Nah, itu saja mungkin ya video bagian kedua tentang abstrak ini. Contoh abstrak nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Ya, selamat menyaksikan dan sukses terus buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.